Teriring dalam ingatan kata-kata Simeon, sebuah pedang akan menembusi jiwamu. Tangisan sunyi menderu dalam jiwa, merajam keibuan sang bunda. Adalah suatu kebenaran yang tak dapat disangkal, yakni peristiwa wafatnya Yesus Kristus merupakan pengalaman yang paling tragis dalam hidupnya. Peristiwa yang tidak kita alami secara langsung ini sangat menyentil perasaan manusiawi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sambil menatap bayangan zaitun dan kenangan Golgota yang telah menyulam wajah Kristus yang carut marut, berlumur darah, marilah kita menatap dosa-dosa kita. Karena dosa kitalah Dia datang, karena kesalahan kitalah Dia wafat. Mari menapak jalan salib Tuhan, yang adalah tanda solidaritas Allah akan penderitaan manusia. Lantaran 30 keping perak, hembusan angin dingin ke aku, menoreh tirai hati. Anak manusia dalam kesusahan, awan berarak pelan, mendung menyelimuti suram wajah yang basah oleh keringat darah. Oh, betapa gelisah hatiku. Oh, wajah yang ramah tak pantas ditampar oleh Getsemani. Namun bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tersobek wajahnya dikecup pasukan Yudas. Ludah-ludah hianat melekat di pipinya. Tinggallah di sini, berjagalah dengan aku. Sebab pengkhianatku hampir datang menjemput aku di gerbang zaitun. Getsemani. Banyak orang tak lagi mencintai kebenaran dan keadilan. Untuk itu, Anak Manusia datang untuk mewartakan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah bangsa. Demi kebenaran itu, Anak Manusia menanggung penderitaan, ditolak oleh tua-tua, pimpinan kepala, ahli-ahli tauhid. Sanalah awal kesengsaraan. Orang-orang berdosa menyeret Anak Manusia untuk mati di kayu salib. Dan kamu semua akan terguncang iman karena hal. Sebab ada tertulis, Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kegelapan menyelimuti kota Yerusalem. Yesus berjalan menyusuri lembah Kidron menuju ke Taman Getsemani. Yesus menuju ke Taman Duka Cita untuk memperbaiki lagi dosa kita yang telah dibuat oleh manusia pertama kali. Pertama dalam tanah kenikmatan Firdaus. Penghuni Yerusalem sedang tidur dengan nyenyak. Penderitaan ibunya di kaki salib. Tidaklah mengherankan kalau seluruh kodrat manusiawinya merasa ngeri atas semua penderitaan itu. Ia gemetar ketakutan.
Dan ketika segala-galanya seakan sudah meninggalkannya, bergaunglah seruan yang penuh Itu sedih hingga malam. Petrus, Yohanes, Yakobus, bangunlah. Memang bebanmu berat, tetapi tidak sanggupkah kamu berjaga bersamaku 1 jam saja? Roh memang kuat, tetapi daging lemah. Kini waktunya sudah tiba. Orang yang menyerahkan aku sudah datang. Kau penipu, kau penghujat Allah. Ada apa ini? Mengapa ini? Salam Guru. Hai sahabatku, untuk inikah engkau datang ke dunia ini? Yudas, engkau mengkhianati anak manusia dengan ciuman. Betapa kejamnya engkau. Adalah lebih baik jika engkau tidak dilahirkan ke dunia ini. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret. Akulah dia yang kamu cari. Bangun. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret. Akulah dia yang kamu cari. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka ini pergi. Prajurit, ayo cepat tangkap dia. Petrus, serungkan pedang. Barang siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Sang kamu aku ini penyamun. Kamu datang lengkap dan pedang dan tentu. Padahal tiap-tiap hari aku duduk dan mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Yesus, kau penipu, kau penghujat Allah. Dia membiarkan dirinya digolongkan di antara kaum durjana. Sebab itu ia memikul kejahatan banyak orang dan berdoa bagi orang-orang berdosa. Kita harus membunuhnya. Dia layak untuk dihukum mati. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Serahkanlah dan bawalah dia kepada Pilatus. Prajurit, cepat, keluar dia. Jalan. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Betapa banyaknya tuduhan para saksi-saksi terhadapmu. Benarkah engkau ini raja orang Yahudi? Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakan tentang aku? Apakah engkau kira aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepalamu lah yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Jadi engkau adalah raja. Engkau sendirilah yang mengatakan aku adalah raja.
Siapa yang kamu kehendaki supaya aku membebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang kamu sebut Kristus ini? Barabas! Barabas! Bebaskan Barabas! Cepat, bawa dia. Tuanku dan para pembela Tuanku, memang tiada duanya. Bapa, terima kasih dengan demikian telah dosa-dosaku telah menyelamatkanku. Wah, wah, setelah pasca kita akan bicarakan pemberontakan selanjutnya. Darah kafir masih halal, bukan? Wah, wah, Orang apakah dia ini? Jalan! Jalan! Salibkan dia! Salibkan dia! Kini aku baru bertemu kamu yang Tuan, mereka telah membawanya dari Herodes. Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Ambillah dia dan hukumlah dia menurut hukummu. Ambillah dia. Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Prajurit, Prajurit, bawa dia. ayo, cambuk dia! Perhentian yang kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Salam hai Raja orang Yahudi. Yesus, buatlah mujizat supaya kami dapat percaya. Hahaha. Cepat bawa salibnya. Keputusan yang tidak kami itu. Betapa kita kerap kali merasa tidak senang, bahkan mengeluh bila suatu saat kita mendapat salib kecil dalam kehidupan kita. Semisal penyakit, kegagalan dalam studi, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam bercinta, kesalahpahaman dalam pergaulan, serta kemiskinan misteri. Karena kami hamba dan pengikut-Mu yang setia, terutama tenaga dan pengorbanan kami yang sangat dibutuhkan bagi gereja, keluarga, dan masyarakat kami. Kuatkanlah niat dan keberanian kami untuk Cepat jalan, cepat jalan. Dengar!
cepat ke barat. Jalan. Penghujat. Salibkan dia. Ke barat. Bunda, bening matamu menatap wajah nan terkulai. Tatapanmu membelai seraut wajah letih. Air matamu membasahi dahaganya nan lara. Sejuk telingamu menangkap rintiknya sedih. Ibu, inilah anakmu. Belati duka menikam wajahmu pasrah. Meratap bunda dalam hening. Jeripayamu menerima derita dalam cinta bersama putramu Yesus untuk merangkul semesta jagat milikmu sendiri. Tolonglah semua kaum ibu di seluruh dunia, terutama mereka yang berada di daerah kami ini, agar dalam Pukul dia. Ayo cepat. Pukul dia. Barat. Barat. Ayo cepat. Jalan. Cepat ke barat. Penghujat. Cepat. Penghujat. Jalan. Cepat. Ke barat. Ayo cepat. Ayo jalan. Cepat. Pukul dia. Cepat. Yang kelima, Yesus ditolong Simon dari Kan kau melihat dia itu sudah duluan. Cepat. Carikan pengganti. Hei, siapa namamu? Simon Tuan. Cepat, bantu orang itu untuk memikul salibnya. Tapi Tuan saya Mau melawannya. Cepat. Yesus kelihatan sangat letih sekali. Inilah tanda cinta dan belas kasihnya yang mendalam kepada sesama yang menderita. Kepada kita diberikan kebebasan untuk mengikuti dia atau menolak dia. Dengan hati yang lembut, Yesus berdiri di pintu hati kita. Tembok dia. Jalan. Jalan. Pukul dia. Jalan. Jalan. Pukul dia. Jalan. Pukul dia. Jalan. Barat. Di tengah keganasan, di tengah serdadu-serdadu memukul Yesus. Ketika mereka menyeret Yesus, Veronica masih sempat melihat Yesus. Veronica turut mengambil bagian dalam duka itu. Sikap Veronica bukan berhenti pada rasa duka, tetapi telah ada suatu keberanian untuk mendekati dan berbuat kasih setimpal dengan usahanya. Bahkan lebih dari itu. marilah berdoa. Ya Tuhan, kadangkala kami takut dan malu untuk berbuat baik. Bal ke barat. Prajurit. Ayo. Ayo. Kasihkan salibnya. Berikan salibnya. Cepat. Cepat ambil salibnya. Jalan. Jalan. Ayo cepat. Ayo cepat. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Sekelompok wanita Yerusalem turut berduka cita atas penderitaan Yesus. Mereka menangis di pinggir salib menuju Kalvari. Hei wanita-wanita Yerusalem, jangan menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu.
Dengan ini, Yesus menunjukkan bahwa karya amal lebih Bawa dia. Jalan. Cepat. Perhentian yang ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud Engkau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Ya Tuhan. Dan Yesus pun jatuh lagi untuk ketiga kalinya. Namun ia tetap bangkit dan berdiri untuk melanjutkan perjalanannya. Ia harus terus berjuang untuk mencapai. Cepat, bangun. Cepat penjalin bangun sudah dekat. Prajurit, ayo cepat. Angkat dia. Jalan. Barat. Pengoyak. Pukul dia. Ayo. Ayo bangun ke barat. Prajurit, angkat dia. Jalan. Luka-lukanya terasa amat pedih dan sakit. Ini merupakan saat yang paling memalukan. Dia ditelanjangi di depan umum. Pribadinya yang luhur direndahkan. Ia dicemoohkan. Penghinaan itu Salam, hai raja orang Yahudi. Sebaiknya kita undi saja jubah raja ini. Siapa yang akan mendapatkannya? kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Yesus, rasakan paku-paku ini akan menembus tangan dan kakimu. Yesus Nazarius Rex Laudarum. Lalu muncullah orang Yahudi dan orang Farisi datang mengolok-olok dia. Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya tidak dapat diselamatkan. Turunlah, Yesus, turunlah dari salib itu supaya kami dapat percaya. Hei, engkau yang ingin merobohkan betala, turunlah dari salib itu supaya kami percaya.
selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib itu. Perhentian yang ke-13. Jenazah Yesus diturunkan dari salib. Tangisan sunyi sang bunda. Cakrawala telah menelan mentari. Bumi terlelap dalam gulita. Sedang tabir bait suci telah terbelah dua. Tubuh Tuhan yang tak bernyawa kini terbaring dalam pangkuan bunda. Sunyi mencekam sembiluh piluh menayat hati. Menatap yang terkasih tak bernyawa lagi. Teriring dalam ingatan kata-kata Simeon, sebuah pedang akan menembusi jiwamu. Tangisan sunyi menderu dalam jiwa, merajam keibuan sang bunda. Luka-luka bekas penderaan menganga di sekujur tubuh suci. Kulit tubuh terkelupas bergantungan. Darah mengering hitam. Mahkota penghinaan tergeletak di samping tubuh tak bernyawa. Paku-paku mengarat dalam deru penyiksaan. Tubuh suci terkulai, tak bernyawa, tak berjubah. Sayatan sembilu menusuk tajam, hingga suara tangisan tak lagi terdengar. Dalam sunyi, sang bunda menenun doa walau hati perih. Tak henti berdendang ratap sair, walau hati teriris sembiluh keluh. Nyanyian Magnificat kembali terucap. Terjadilah padaku menurut perkataanmu.